Baik, selamat malam, sahabat pastoral yang terkasih. Selamat malam. Puji Tuhan, salam sehat semua ya. Syukur. Selamat malam dan selamat berjumpa para sahabat pastoral. Saya Elsen yang akan memandu acara kursus Partiskorde pada season yang kedua dengan tema umum kita pada malam hari ini, beratap dan berpengharapan di masa pandemi menuju habitus baru. Sebelum kita melangkah lebih maju, izinkan saya membacakan peraturan dan pemberitahuan untuk kelangsungan kursus pastoral kita pada malam hari ini. Yang pertama, semua peserta Partiskorde pada malam hari ini wajib menampilkan wajah melalui tampilan video, baik lewat laptop maupun HP. Yang kedua, untuk menjaga kebisingan suara, panitia mempunyai wewenang untuk memute voice setiap peserta. Yang ketiga, dalam sesi tanya jawab, peserta dapat diajukan sejak kegiatan kursus dimulai. Pertanyaan diharapkan semua dari pokok bahasan dan tidak mengandung unsur sara. Pertanyaan Zoom melalui menu chat. Yang terakhir, klaim atau sertifikat ditentukan berdasarkan keikutsertaan peserta sejak registrasi hingga penutup. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama doa pembukaan, yang kedua kenalan pembicara kita pada malam hari ini, yang ketiga pemaparan materi oleh pembicara kurang lebih 30 menit, yang keempat sesi diskusi selama 30 menit, dan yang terakhir penutup akan dilakukan sesi foto bersama dan doa penutup. Untuk mengawali rangkaian acara kursus kita pada malam hari ini, marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, dan akan dipandu oleh Bapak Hani SAG. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Hani. Baik, terima kasih para sahabat pastoral, Bapak Skalis dan panitia. Mari kita membuka pertemuan kita dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Kami sungguh sangat merasakan Engkau menyertai hari-hari hidup kami. Semua yang kami alami, yang menyenangkan, termasuk juga yang menjadi ratapan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan karena itu secara khusus, mulai hari ini dan sampai pada beberapa waktu ke depan, bersama dengan penulis kitab ratapan di bawah bimbingan para dosen kami, para pemateri, kami hendak bergumul bersama dengan Allah sendiri melalui sabdanya dalam kitab ratapan. Sehingga apa yang kami alami dalam kehidupan nyata sehari-hari sungguh-sungguh menjadi bagian dari refleksi dan perkembangan serta perjalanan hidup beriman kami, sebagaimana Tuhan sudah menjanjikan bahwa tidak akan pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Karena itu mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk para pemateri, untuk semua sahabat pastoral dan panitia penyelenggara, supaya apa yang kami sudah mulai, apa yang nanti juga akan kami laksanakan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu,
dan menjadi berkat untuk kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Hani yang sudah membawakan kita dalam doa Terima pembuka. kasih. Sahabat pastoral yang terkasih, pada malam ini kita akan memperdalam bersama mengenai tema belajar meratapi malapetaka dari kitab Ratapan. Kita ketahui bersama bahwa kitab Ratapan pada umumnya bernada sedih. Namun di dalamnya juga tersingkap segi kepercayaan untuk Tuhan dan harapan akan masa depan yang cerah. Jelasan dari kitab Ratapan akan masa depan melalui masa pandemi ini menjadi kunci untuk kita mengungkapkan doa yang tulus kepada Tuhan menuju habitus baru dalam kehidupan berpastoral kita. Untuk itu, saya akan perkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Mungkin semua para sahabat pastoral tidak asing lagi dengan pembicara kita pada malam hari ini. Dr. Paskalis Edwin Inyoman Paskah, lahir di Palasari 14 April 1963. Beliau menyelesaikan studi doktoral di Universitas Gregoriana Roma pada tahun 2005. Saat ini, beliau sebagai Ketua Prodi Magister Pastoral STPIP Malang. Beliau juga sebagai anggota tim revisor Alkitab Perjanjian Lama dan juga anggota Kitab Suci di Indonesia. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Paskalis untuk memaparkan materinya. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik, sahabat Patris Corde semua. Kita akan mengawali sesi kita yang baru, belajar meratapi malapetaka, tetapi juga berharap dan memasuki habitus baru. Ya, bagaimana kita mengembangkan kehidupan spiritual kita khususnya di masa yang baru ini, ya, setelah mengalami pandemi yang cukup mengerikan. Saya mulai dengan persoalan yang kita hadapi. Jadi saya masih ingat ketika pandemi memuncak sekitar 15 Juli 2021, itu kasus baru mencapai 56.000 lebih dalam satu hari. Yang meninggal kemudian pada akhir Juli itu sudah hampir 2.000 per hari. Jadi kita waktu itu benar-benar tegang, dan dalam jangka beberapa menit itu kita selalu dengar suara ambulans. Ya, saya di rumah ini selalu dengar suara ambulans, ya, mengerikan. Ini pasti orang mengangkat jenazah atau orang yang kena COVID-19. Jadi situasi begitu mengerikan. Kemudian satu persatu juga teman-teman dekat meninggal. Yang anehnya, banyak mereka yang rajin berdoa, mereka yang saleh, yang taat sekali dengan protokol kesehatan, juga meninggal. Ya, ini kita bingung, ini orangnya tekun sekali, tetapi meninggal. Nah, kenyataan yang demikian bukan hanya membuat kita tegang, cemas, tetapi juga di satu pihak orang mulai mempertanyakan, ini kira-kira COVID ini apa? Apakah ini hukuman dari Tuhan? Lalu kalau memang hukuman, salah kita apa? Memangnya kita salah apa?
Atau orang-orang yang baik malah yang menderita, yang meninggal, itu gimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita bertanya lebih jauh tentang iman kita, bagaimana bersikap di dalam situasi yang demikian. Banyak orang mengeluh, banyak orang meratap. Ya, ketika saya masih ingat waktu itu mau buka WA itu takut sekali karena isinya nanti berita duka atau minta doa arwah. Ya, jadi kita cemas mau buka WA itu, wah gimana? Dibilang takut, ya gimana? Dibilang tidak berani juga gimana? Ini antara takut, yakin, penuh harapan, ini seperti tercampur baur situasinya pada waktu itu. Dan melihat kenyataan-kenyataan yang ada, tentu banyak umat yang merasakan ada semacam krisis iman. Apakah Tuhan memang berkuasa? Apakah Tuhan memang mengatur segalanya? Yang menentukan kematian itu Tuhan atau COVID? Ya. Apa Tuhan membuat orang meninggal ataukah COVID-nya membuat orang, virusnya membuat orang meninggal? Jadi kita mempertanyakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Nah, di bagian awal ini, di Patris Corde yang sesi kedua ini, kita akan lebih membahas soal ratapan dan harapan. Perlu ada pendasaran Alkitabiah dulu sebelum kita masuk ke tema-tema lain. Karena itu, kita belajar dari kitab ratapan, dan persoalannya, saya yakin banyak dari Anda itu paling pernah mungkin membaca sekali-sekali. Itu pun mungkin sepintas lalu membaca kitab ratapan. Sebab bagi kita, meratap itu sepertinya kurang baik. Ya. Yang penting bagi orang Katolik biasanya apa? Harus hidup penuh syukur, penuh sukacita. Ya. Ini yang kita tekankan. Bahkan di dalam Alkitab pun, kitab ratapan tuh hampir nggak kelihatan karena dijepit oleh kitab Yeremia dan Yehezkiel, kitab yang panjang ini. Jadi hampir nggak kelihatan. Jangan-jangan nggak pernah dibaca. Ya. Selain itu, kalau kita meratap, kita dibilang kurang beriman. Ya, kalian tuh meratap, nggak punya iman. Nah ini, jadi orang takut meratap. Padahal yang ditekankan selalu katakan ya iman, harapan, kasih. Tapi apakah benar tidak boleh meratap? Lalu mengapa? Misalnya di dalam pemakaman, itu ada ratapan, bahkan ada orang diundang untuk meratap. Di dalam tradisi Israel juga ada upacara meratap ketika upacara pemakaman. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Apakah kita bisa meratap? Saya katakan, ratapan bukan ungkapan ketidakpercayaan. Jadi perlu di dalam suasana yang buruk, itu orang meratap. Ketika kita meratap, belum tentu kita menyatakan kurang beriman. Sebab ada kalanya ketika kita katakan Allah tidak ada, sebetulnya tanpa kita sadar, kita lagi mengakui Allah itu sedang ada. Tidak ada Allah, tidak ada. Nah, justru dengan mengatakan begitu, kita sebetulnya sedang mengatakan Allah ada. Juga ketika kita meratap, memaki Allah, itu sebetulnya kita sedang mengungkapkan iman kita kepada Allah. Karena itu, ratapan dapat merupakan suatu bentuk doa yang tulus, jujur, apa adanya. Jadi orang mengungkapkan perasaannya, kesedihannya, kekecewaannya, bukan pura-pura, apa adanya. Lihat di dalam ratapan bab 1 ayat 11 misalnya dikatakan, seluruh penduduknya berkeluh kesah ketika mencari roti. Mereka memberikan hartanya ganti makanan untuk menyambung hidup. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hinanya aku ini. Jadi dia ngamuk kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku sampai miskin begitu, tidak ada makanan? Aku dihina sekali. Jadi ini satu doa sekaligus ya seperti protes kepada Tuhan. Ya. Misalnya, ia menyampaikan protesnya kepada Tuhan karena merasa Tuhan tidak peduli, sudah membuang mereka karena dosa-dosanya. Dikatakan, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ini kan jeritan-jeritan.
Jadi dalam masa pandemi, jeritan-jeritan ini justru sangat relevan. Tapi orang seringkali takut, nanti dianggap kurang beriman. Ya, hal serupa dikatakan oleh Ayub misalnya. Mengapa hidup diberikan kepada laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah? Karena pengganti rotiku adalah keluh kesah, dan keluhku tercurah seperti air. Jadi kalau kita baca di teks Ayub juga banyak sekali disampaikan seruan-seruan, ratapan-ratapan kepada Tuhan, tapi itu suatu doa yang tulus. Nah, nama kitab ini sendiri, ya, kitab ratapan tuh di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan ekah, yang kalau diterjemahkan terus betapa. Itu nama kitabnya, betapa. Jadi orang di awal sudah diajak meratap betapa Tuhan itu seperti tidak peduli. Di siapa yang menulis teks ini, kita lihat sepertinya, ini yang aneh di dalam Alkitab, kalau kita baca teks Ibraninya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya, betapa terpencilnya kota ini yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara daerah-daerah, sekarang menjadi hamba. Jadi ini meratapi kota Yerusalem, yang dulu begitu ramai, begitu hebat, sekarang seperti janda, ya, yang ditinggalkan, tidak ada apa-apa. Jadi dia hanya seperti hamba yang tidak digubris oleh siapapun. Nah, di sini kalau Anda baca di teks Ibraninya, tidak ada penjelasan siapa yang menulis. Tetapi ketika baca teks Yunaninya, dikatakan sebelum ungkapan ini, betapa terpencilnya kota ini, ada penjelasan terjadilah setelah Israel ditawan dan Yerusalem menjadi sunyi. Yeremia duduk menangis dan meratap dengan ratapan ini atas Yerusalem. Jadi Septuaginta mengira yang menulis ratapan ini Yeremia yang meratapi kota Yerusalem, karena memang dia mengalami situasi bagaimana Yerusalem dihancurkan tahun 586. Nah, inilah yang saya ajak sekarang. Jadi ini nampaknya cukup kuat dugaan bahwa penulisnya ini adalah Yeremia. Ada apa? Mengapa Yeremia menulis kisah ini? Dan para ahli katakan mungkin bukan Yeremia sejati, tetapi muridnya atau orang yang punya hubungan dengan Yeremia. Namun yang penting yang kita lihat di sini latar belakangnya. Latar belakang penulisan ini jelas sekali bahwa orang ini mengalami musibah bencana yang terjadi atas Israel. Kalau kita dewasa ini mengalami COVID-19, tapi penulis kitab ratapan ini mengalami apa yang disebut tragedi Babel. Jadi pada tahun 597 itu terjadi malapetaka besar. Ini Israel diserang oleh Babel ketika Yoyakin menjadi raja tahun 597, lalu Yoyakin dibuang ke Babel, ya, Irak ini. Kemudian Babel mengangkat Sedekia menjadi raja di Israel. Selanjutnya pada tahun 586 atau 587, sebetulnya mulainya 590, Sedekia memberontak melawan Babel. Akhirnya Babel menyerang lagi Yerusalem, lalu tahun 586 Yerusalem dihancurkan. Raja dan orang-orang penting di situ dibuang ke Babel, dan bait Allah dihancurkan, dan barang-barang kudus di bait Allah dirampas dan dibawa ke Babel. Nah, situasi ini bagi orang Israel sangat menyedihkan. Dan inilah kita lihat cerita di kitab ratapan. Yehuda tinggal di tengah bangsa-bangsa, mereka dibuang.
Raja dan pemimpinnya berada di tengah bangsa asing. Lawan-lawan menguasainya. Tuhan membuang mesbah, meninggalkan tempat kudusnya. Tuhan kalah dengan musuh. Orang yang diurapi Tuhan, raja, ditangkap. Lihat situasi yang demikian, bagi mereka ini sangat sulit diterima, sangat sulit dimengerti. Karena apa? Mereka dulu yakin sekali Israel akan jaya, tapi ternyata hancur baik secara ekonomi, politik, psikologis, semua habis. Rakyat kehilangan segalanya, banyak janda, banyak yatim, kelaparan, dan krisis iman tidak bisa dielakkan lagi. Mereka tidak lagi percaya sebagai bangsa pilihan, lalu kenisah pusat hidup religius hancur, dan ini benar-benar mereka merasa diinjak-injak oleh bangsa lain. Padahal mereka mengira, mereka dulu yakin Tuhan itu adalah pemimpin mereka yang memilih mereka menjadi bangsa pilihan, yang akan memberikan kerajaan yang jaya. Nah ini, apa sekarang reaksi Israel ketika menghadapi bencana ini? Seperti kita, apa reaksi kita ketika terjadi malapetaka COVID-19? Di Israel ada kemungkinan begini. Mereka kembali ke agama yang lama, yaitu agama Kanaan. Karena merasa Allah tidak berkuasa lagi, kalah sama dewa lain. Lalu dewa-dewi Babel lebih kuat daripada Yahweh. Karena itu lebih baik beralih kepada dewa-dewa Babel. Di pihak lain ada yang bersikap sebaliknya, tetap setia kepada Yahweh, lalu mencari pemahaman atas bencana yang menimpa ini. Nah ini, jadi ada cara lain, bukan meninggalkan Yahweh, tetapi coba tetap setia kepadanya, lalu berusaha memahami apa sih sebetulnya yang terjadi ini, mengapa kita ditimpa bencana. Nah, dalam situasi yang demikian inilah, penulis Ratapan mulai merefleksikan hancurnya Yerusalem. Dia lihat kenapa kita hancur seperti ini. Dari begitu agung menjadi begitu rendah. Nah, dia tidak tinggal diam, dia merefleksikan, lalu dia menyusun syair yang dia ungkapkan apa makna dari penderitaan bencana hancurnya Israel oleh Babel. Nah, dia lalu refleksikan. Nah, dalam refleksinya ini, dia cari bukan siapa yang menghancurkan Yerusalem, melainkan mengapa Israel mengalami peristiwa ini. Nah, cara dia berpikir sekarang, cara mendekati masalah. Bukan siapa yang salah, siapa yang menghancurkan, bukan ke situ. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan melakukan semua itu? Dan tidak memperlakukan Israel sebagai bangsa pilihan lagi? Ada apa? Lalu mereka temukan karena dosa. Akibatnya, mereka lalu mengadakan pengakuan dosa. Lalu tindakan musuh Babel yang menghancurkan mereka dianggap sebagai tindakan Tuhan menghukum umat. Ya, mereka itu alat di tangan Tuhan untuk menghukum. Oleh karena itu, mereka lalu rame-rame mengakui dosa mereka, dan dari situ mereka mulai berpikir tentang adanya harapan baru. Yahweh akan mengampuni mereka dan akan membarui hidup mereka. Itu cara dia mendekati peristiwa ini. Jadi melihat ini sebagai dosa. Sekarang, karena melihat itu sebagai hukuman atas dosa, berarti tragedi ini itu karena Tuhan. Dan itulah yang kita lihat di dalam kitab Ratapan. Berkali-kali dikatakan Tuhanlah yang menimpakan bencana ini. Namun, meskipun Tuhan melakukan ini, bagi mereka itu Tuhan seperti kurang ajar, menyiksa mereka dan sebagainya, mereka tidak berpaling kepada dewa-dewa lain. Tetapi justru membuat mereka terdorong untuk bertobat. Karena mereka akhirnya menyadari Tuhan berbuat begini ini
karena salah kami. Jadi cara mendekati tragedi ini mulai berbeda. Ratapan mereka menjadi suatu doa. Doa mohon pengampunan dosa. Nah, sekarang kita belajar bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan ini. Kok merasa bahwa tragedi ini adalah hukuman Tuhan atas dosa mereka? Dari mana dia bisa simpulkan itu? Ya. Kita lihat, mereka hidup, cara pikir mereka itu sangat deuteronomistik, ya, yang menulis kitab Ulangan, ya, yang juga menulis kitab-kitab sejarah, ya, deuteronomis. Cara pikirnya begini, kalau Anda baca kitab Ulangan bab 28, jadi ketika Musa mau membimbing orang Israel masuk ke tanah Kanaan, dia mau berpisah dengan mereka, dia berikan nasihat-nasihat bagaimana supaya kalian bisa hidup baik di tanah yang baru nanti. Karena Musa sendiri akan meninggal sebelum memasuki tanah itu. Dia ingatkan Israel akan perjanjian di Sinai. Dan di perjanjian Sinai itu Tuhan berikan hukum-hukumnya kepada mereka. Nah, dia katakan, kalian nanti sukses hidupmu lama di tanah terjanji itu kalau kalian mengikuti perintah Tuhan. Jadi sekarang kamu pilih berkat atau kutuk. Nah, ini yang dia berikan di bab 28 Ulangan. Kalau engkau setia kepada Tuhan, maka engkau akan mendapat berkat. Kalau engkau tidak setia, engkau akan dapat kutuk. Dan engkau akan dibuang dari negeri itu. Nah, dari dasar ini, teks-teks Alkitab ini, dia lalu membaca sejarahnya, sejarah bangsanya. Sebab Musa sudah tunjukkan, sukses gagalnya kerajaanmu itu, para raja itu, tergantung dari apakah dia setia atau tidak kepada hukum itu. Nah, berdasarkan teks ini, lalu dia refleksikan peristiwa musibah atau tragedi tahun 586 itu. Mengapa terjadi? Bukankah Israel pilihan Tuhan? Semua dia lihat di masa lampau. Sekarang dia coba cek itu. Di masa lampau Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir, buat perjanjian, menuntun dia ke Kanaan, memilih Daud. Ada janji abadi, Yahweh bertahta di Sion, dia lihat semua. Loh, mengapa sekarang seperti ini? Ada apa? Dia ingat kitab Ulangan ini. Dan dia baca, dia refleksikan, dia kemudian mengakui di Ratapan bab 3 ayat 22-23, dia katakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaanmu. Itu yang dia temukan. Jadi bagi pengarang ini, bagi penulis Ratapan, dia sadar bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Nah, ini kan kita nyanyikan, ya, biasa ada lagu di karismatik, tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu, kan itu kita nyanyikan. Ini kepercayaan mereka, kepercayaan si penulis. Dia sadar sekali Tuhan itu setia. Nah, kalau Tuhan itu setia pada janjinya, janji bahwa Israel akan jaya, kerajaan Daud akan abadi, kenyataan sekarang mereka dibuang, siapa sih yang salah? Pasti bukan Allah. Karena Allah setia. Berarti dosanya ada pada Israel. Nah, berdasarkan ini mereka lalu cari, apa sih dosa Israel? Yaitu dosa tidak setia pada perjanjian yang telah mereka buat. Ini mereka temukan Israel berdosa. Bahkan dia katakan dosanya melebihi Sodom. Kesalahan putri bangsaku diganjar melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dijungkir balikkan tanpa ada tangan yang memukulnya. Jadi si penulis ini melihat, karena Ulangan 28 engkau dapat berkat kalau engkau setia, engkau dapat kutuk, dibuang dari negerimu kalau engkau tidak setia. Berarti kenyataan engkau sekarang dibuang
berarti karena engkau tidak setia. Dan dia katakan, dosamu melebihi Sodom, karena engkau diganjar. Lihat, ini dia tunjukkan bagaimana dia ungkapkan iman dia akan Allah, lalu melihat malapetaka ini adalah akibat dari dosa. Dia katakan, ini lihat ratapannya bagus sekali di ayat 7. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan pengembaraannya akan segala harta yang dimiliki dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tiada penolong baginya, para lawan memandangnya, mereka tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga menjadi najis. Ini. Jadi mengapa runtuh? Mengapa akhirnya tunduk kepada lawan? Karena berdosa. Sudah najis. Semua yang dahulu menghormati sekarang menghinanya. Karena melihat ketelanjangannya, ia sendiri berkeluh kesah, memalingkan mukanya. Lihat, kenajisan melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Jadi ini gambaran sebetulnya hinanya dia, yaitu seperti orang yang haid, itu kenajisannya sampai pada ujung kain karena dia tidak peduli sampai ujung kainnya kena darahnya di situ. Nah, ini dosa yang sangat menjijikkan di situ menimpa Israel karena dosanya. Ya, ini kelaparan yang menimpa, ya, derita yang menimpa, itu mereka lihat seperti dinyatakan di dalam Ulangan 28 itu, berarti mereka mengalami ini berarti karena mereka berdosa. Lihat, derita yang mereka alami di dalam ratapan misalnya, kelaparan yang menimpa gara-gara mereka dihajar oleh Babel, dilukiskan seperti ini. Lidah bayi yang menyusu melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Mereka yang biasa makan enak terlantar di jalan-jalan. Yang biasa dibesarkan dalam pakaian kirmisi, berselimutkan timbunan sampah. Kesalahan putri bangsaku diganjar melebihi Sodom. Ini. Jadi mengapa terjadi kelaparan yang hebat ini? Ini karena kesalahan putri bangsaku. Nah itu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar. Mereka merana dan binasa sebab tak ada hasil ladang. Ini derita kelaparan, malapetaka luar biasa terjadi sampai mendingan mati karena pedang daripada mati karena lapar. Ya, betapa sengsaranya orang mati kelaparan. Dia tangan perempuan-perempuan yang penuh kasih sayang. Ibu-ibu yang biasanya memberi makan kepada anaknya, malah memasak anak-anak mereka sendiri. Menjadi makanan mereka tatkala hancur putri bangsaku. Bayangkan, sampai ibu-ibu memasak anaknya agar punya makanan. Bukan memberi kasih sayang, tetapi melakukan tindak kekerasan seperti ini karena kelaparan. Jadi ini kalau Anda baca di situ, Anda akan temukan bentuk-bentuk dosa Israel yang dianggap mengakibatkan Tuhan menghukum mereka. Jadi inilah cara penulis itu melihat penderitaan, melihat bencana, tragedi yang menimpa bangsanya. Ya. Nah, mengapa dia demikian? Kalau kita perhatikan teks-teks ratapan, jelas sekali dia lihat penderitaan-penderitaan yang terjadi, dia bandingkan dengan teks-teks di Ulangan 28, dan dia lihat kesamaannya. Jadi apa yang terjadi di Ulangan 28 dinubuatkan, diramalkan, terjadi di ratapan. Misalnya di sini, bahwa laki-laki dan perempuan ini akan menjadi tawanan. Ini ternyata semua digiring. Ya, menginjak-injak anak darahku putri Yadoswan dikiring ke pembuangan. Jadi apa yang terjadi dialami oleh orang Israel pada tahun 586 dilihat oleh penulis sudah dinyatakan di dalam kitab Ulangan. Kalau engkau tidak setia, engkau akan ABC begini. Oh ternyata ABC
Berarti karena tidak setia. Nah, itu cara dia membaca sejarah. Lalu dia melihat, oh berarti kita ini berdosa. Makanya dihukum Tuhan. Tuhan tidak salah. Lalu apa yang kita harus pelajari dari sini? Nah, kita beratapan mengajarkan bagaimana memandang peristiwa itu secara benar dan memberi penjelasan teologis dalam bentuk puisi. Pembaca diantar bukan saja untuk merasakan sentuhan emosi yang mendalam melalui lukisan yang mendetail, melainkan juga untuk menemukan pesan teologi. Ini yang penting. Kitab ini mau menyampaikan pelajaran rohani yang dapat dipetik dari tragedi. Bagaimana belajar dari malapetaka bencana yang kita alami. Dia katakan, pertama, ini adalah hukuman atas ketidaksetiaan. Karena Tuhan itu adil dan benar dalam segala jalannya. Jadi kita inilah yang keliru. Dua, selalu ada harapan. Hukuman Tuhan bukanlah pertanda Tuhan meninggalkan umatnya. Hukuman itu tidak meniadakan belas kasih Tuhan yang berlangsung selamanya. Jadi kasih setia Tuhan itu kekal. Selalu baru setiap pagi. Jadi ada harapan. Jadi hukuman ini merupakan cara Tuhan mengajar kebaikan kepada mereka. Sebagai penguasa sejarah yang mengendalikan semua peristiwa, Tuhan dapat mengajarkan kebaikan dari suatu tragedi. Jadi Tuhan itu penguasa sejarah, dia atur semuanya, baik melalui yang buruk, tragedi, dia bisa mengajarkan suatu kebaikan. Di tengah kesedihan dan keputusasaan itu, karena situasi yang amat memprihatinkan itu, bangsa Yehuda diajak untuk berharap dan mengandalkan Dia yang pasti akan menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan. Nah, di puisi ini menyediakan sarana komunal untuk menyuarakan ratapan atau kejatuhan, kehancuran Yehuda. Jadi bagus sekali teks ini memberikan kita puisi teks. Apa yang dilakukan oleh orang Israel terhadap puisi ini? Di dalam beberapa waktu di pengasingan dan sesudah pembuangan di Babel, umat Tuhan menggunakan puisi ini menjadi buku untuk upacara publik, untuk meratapi kehancuran bait Allah oleh Babel tahun 586. Jadi Anda bayangkan, puisi refleksi yang dibuat oleh pengarang ini yang merefleksikan apa yang Tuhan lakukan terhadap umatnya. Dia tulis dalam bentuk puisi, lalu ratapan ini menjadi buku yang dipakai untuk upacara publik, upacara meratap. Jadi upacara itu menjadi upacara tahunan yang teratur di antara orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan dan membangun kembali kota Bait Allah pada periode Persia. Jadi ketika orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan, teks ratapan ini mereka baca. Bahkan sampai sekarang di tembok ratapan, mereka baca kitab ratapan ini. Supaya apa? Ingat lagi sejarah mereka. Jadi dalam perjalanan sejarah, ternyata apa yang terjadi? Kehancuran Yerusalem tahun 586 terulang lagi tahun 70. Ini menariknya. Mereka sudah menulis kitab ratapan, ya sedihnya mereka atas hancurnya Yerusalem dan temukan dosa-dosa mereka di situ. Dan mereka pulang, mereka kenal itu, mereka bangun lagi kotanya. Tapi tahun 70 dihancurkan lagi oleh Roma. Nah, teks ini dilengkapi lagi. Ya, melengkapi lagi ratapan yang sudah mereka buat. Maka dalam Yudaisme kuno, tahun 9 Agustus, ada upacara 1 hari di mana orang Yahudi membaca kitab ratapan untuk mengingat kembali kehancuran Bait Allah. Kedua peristiwa ini, tahun 70 dan tahun 586 ini, disatukan dan mereka menyampaikan ratapan mereka di situ. Nah, apa peranan Allah di sini? Di satu pihak, Allah menarik kembali tangannya ketika seteru mendekat. Jadi, bagaimana prosesnya Israel dibuang ke Babel? Ada apa dengan Tuhan? Kenapa dia biarkan? Oh, itu mereka pakai bangsa itu sebagai alatnya. Jadi Tuhan itu seperti kucing-kucingan dengan mereka.
Dia tarik kembali tangannya ketika setru mendekat, lalu menolak untuk menarik panah apinya untuk membela Israel. Tidak bela, dibiarkan seterunya. Di pihak lain, belakang dikatakan ia menarik busurnya seperti seorang seteru, tangan kanannya siap seperti seorang lawan. Jadi kadang-kadang Tuhan muncul, udah lewat seteru biarkan, kadang-kadang dia sendiri yang menghajar Israel. Kemudian lukisan Tuhan sebagai musuh merupakan bagian dari usaha kitab ini membenarkan tindakan penghancuran. Tuhanlah yang benar, namun aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Yehuda dihukum bukan karena ketidaksetiaannya kepada Babel, melainkan kepada Tuhan. Jadi bukan karena kau berontak kepada Babel kau dihukum, tapi terutama karena engkau memberontak kepada Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari juga dari peristiwa ini? Kesedihan, kehilangan merupakan pengalaman fundamental. Bagaimana mengatasi, memprosesnya. Jadi ketika kita mengalami COVID-19, jadi Anda bisa bayangkan ketika teman-teman dekat, ya, yang biasa kita ajak berguru, yang di situ kita bisa curhat, bisa gembira, tiba-tiba meninggal. Segar bugar lalu meninggal. Gimana kita memproses kesedihan itu? Cara umum biasanya melalui pendekatan psikologis, praktik terapeutik. Nanti ada diberikan di dalam Patres Korde ini. Tetapi bagaimana secara biblis, secara alkitabiah? Saya katakan, bisa dengan membaca teks ratapan, yaitu upacara ritual publik. Kita meratap secara publik. Ada teks seperti Israel, dia punya puisi ratapan ini, mereka nyanyikan, doakan terus secara publik. Dia punya makna simbolis bagi peserta, dan diulang-ulang. Ini kami ngalami teriak begitu. Jadi pada peran doa dan memori dalam membentuk umat yang berpengharapan di hadapan Tuhan, orang-orang Yudea diberi kesempatan untuk membawa rasa sakit dan kesedihan mereka yang sebelumnya. Betapa menyakitkan. Beri kesempatan orang keluarkan itu. Ya, bersama-sama sebagai kelompok. Ya, melihat Tuhan yang sama yang telah menggunakan Babel untuk menghakimi mereka, sekarang mereka pakai di dalam upacara ini, lihat lagi. Tapi dari situ mereka bisa mengungkapkan kesedihan mereka dan itu melepaskannya. Ya, ini kalau Anda perhatikan cara teks ini ditulis bagus sekali. Dia memakai puisi akrostik. Jadi puisinya ini indah luar biasa karena dimulai dari abjad Ibrani. Kalau kita A, B, C, jadi puisinya per baris itu dimulai dari A, B, C, D sampai Z. Kalau Ibrani mulai Alef sampai dengan Tau. Sehingga mau mengungkapkan sempurna sekali ungkapan mereka. Penderitaan mereka, kesedihan mereka sempurna itu diungkapkan melalui puisi ini. Ya, saya tidak bahas puisi ini. Apa yang penting di sini yang saya lihat? Tokoh simbolis dalam puisi ini, yaitu Putri Yerusalem, menggemahkan pengalaman penderitaan dewasa ini. Penderitaan yang tidak terhitung banyaknya. Cara dia bicara, mengungkapkan penderitaan bagaimana Israel kosong sekarang. Seperti janda, seperti hamba, dulu begitu hebat. Kemiskinan, kemelaratan, kelaparan, begitu mengerikan. Itu dia ungkapkan dengan bagus sekali. Ya, sehingga orang bisa tergetar di situ. Orang yang mengalami kehilangan yang begitu kejam, pelecehan fisik maupun emosional, kesakitan malapetaka, mungkin menyadari, merasakan diri mereka berada dalam dunia yang ditinggalkan, tanpa penghiburan. Dan itulah yang diungkapkan. Seperti Israel, tidak ada yang menghibur. Semua orang di dunia secara global mungkin melihat realitas mereka, mencerminkan dunia fisik eksternal mereka. Ada kehancuran sosial, banyak janda, banyak yatim, dan kelaparan. Nah, pengalaman ini lalu diungkapkan, mengundang orang untuk meratap, mengeluh. Nah, ratapan memberi nama, merumuskan apa yang salah, apa yang di luar aturan dan keteraturan dunia Allah, apa yang membuat manusia tidak berkembang,
dalam semua potensi kreatifnya. Jadi ini pentingnya lewat ratapan kita beri nama apa yang tidak beres ini. Dan itu bagus sekali kita lalu ungkapkan itu. Jadi tindakan sederhana berupa keluhan, ratapan, menampilkan kondisi-kondisi ini, memberi nama kepadanya, membuka bagi mereka duka dan kemarahan yang membuat mereka terlihat, akhirnya mereka merasakan terobati. Mungkin tragedi sekarang bukan hanya COVID, tapi ketidakadilan sosial dan sebagainya. Ini pun bisa dibentuk di dalam bentuk ratapan. Karena dalam keluhan, kemarahan, dan duka, suatu ratapan memprotes kondisi yang mencegah manusia berkembang. Dan resistensi ini mungkin akhirnya menyiapkan jalan bagi penyembuhan. Jadi ini derita kita, sakit hati kita, berontak ya, pemberontakan kita, jangan ditekan. Tapi kita buat di dalam bentuk ratapan, lalu kita ungkapkan secara publik. Beri nama ketidakadilan tuh, beri nama kekecewaan tuh. Dan ini menjadi suatu bentuk solidaritas yang luar biasa. Dan ini mempunyai daya penyembuhan. Oleh karena itu bagi saya penting sekali, bermanfaat sekali kalau kita membuat ratapan. Menyusun puisi ratapan, didoakan bersama-sama. Ya, di situ ada rilis entah itu kekecewaan, kemarahan, keluhan, protes disampaikan di situ, entah kepada Tuhan, entah kepada pemerintah atau kepada siapapun. Dan disitulah ini memiliki daya yang luar biasa, sebuah ratapan. Ya. Jadi ini ada ungkapan ya, ia mengenyangkan, selalu ada di balik seruan-seruan penderitaan itu kita akan menemukan justru apa? Allah sungguh baik. Ya, saya katakan tadi selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Kan ada lagunya, Bapa, Engkau sungguh baik. Nah, justru di sini kita melihat ketika kita meratap, mengungkapkan derita kita, di balik itu tiba-tiba nanti orang tersadar ada harapan di balik itu. Tapi setelah mengungkapkan kemarahan kita, mengungkapkan penderitaan kita di situ. Ya. Kemudian ini sedikit teologi pemilihan. Israel kan kecewa sekali karena mereka merasa orang pilihan ternyata dibuang. Mereka merasa dipilih berarti memiliki hak istimewa. Tapi mereka lupa bahwa ada tanggung jawab. Seseorang tidak dapat menganggap Tuhan akan melindungi miliknya dengan segala cara. Jadi jangan berpikir kita sudah Katolik, berarti sudah selamat, Tuhan sudah lindungi kita. Kita ini orang pilihan, orang hebat, berarti terlindungi. Tidak bisa, perlu tanggung jawab. Tidak ada yang bisa berdiri di tanah suci dan menegaskan bahwa tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Jangan, oh Tuhan sudah berikan saya janji tanah suci bagi saya, lalu merasa aman di situ. Nggak bisa. Terbukti mereka diusir runtuh tahun 586. Ya, ini saya kira tidak perlu ya soal kemarahan Allah. Jadi Allah pun bisa marah di situ karena dosa-dosa Israel, dan kemarahan itulah yang sangat meledak-ledak membuat Israel menderita. Jadi penyebab penderitaan tak terkatakanlah cara Allah dalam berelasi dengan manusia. Cara Allah meninggalkan perjanjiannya dan kesetiaan. Hal ini mengakibatkan kemarahan yang amat dalam. Jadi ketika orang melanggar janji, seperti Allah itu marahnya berlebihan sampai menghabisi Israel seperti itu. Nah, kemarahan pembicara bukan hujatan, bukan pula suatu yang tidak cocok untuk doa, namun justru bahasa kesetiaan. Jadi kita marah, kenapa Tuhan kau begitu, kenapa? Bisa kita jadikan sebagai sebuah doa, bahkan doa untuk rilis, pembebasan dari kekecewaan dan sebagainya. Ya. Dengan ketulusan yang dalam, ia berteriak kepada Tuhan, menyerukan pengalaman nyatanya, rasa sakit yang luar biasa, dan teror yang tidak manusiawi. Ia tidak menyembunyikan apa-apa. Dia menampilkan Allah semua yang salah dengan dunia dan relasinya.
dengan berbuat demikian, ia benar-benar setia. Kemarahannya berarti tidak membiarkan Allah pergi. Jeritannya kepada Allah bahwa hubungannya rusak, hancur. Jadi dengan berkata demikian, dia sebenarnya ngaku, kita ini lagi rusak, relasi kita lagi parah-parahnya. Dan dengan berteriak, meratap dan marah di situ, dia mempertahankan komunikasinya meski tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Ya. Jadi ratapan adalah bentuk doa yang mungkin esensial bagi komunitas yang beriman dan pribadi yang bergulat. Karena mengalir dari harapan bahwa tidak ada sesuatu pun tentang hidup manusia tidak pantas bagi maksud ilahi. Tidak ada kekacauan, kekejaman atau dosa yang memisahkan manusia dari Tuhan. Ini, maka walau di dalam derita kita bisa teriak, di situ kita mengungkapkannya. Penyangkalan mencurahkan isi hati siang dan malam sampai Tuhan melihat pemisahan kita dari Tuhan dan dari diri kita sendiri. Jadi perlulah ratapan. Ratapan adalah iman bahwa Tuhan adalah Tuhan keadilan. Jika yang melihat bertindak dalam keadilan, jika menanti ia akan membaharui relasi kita. Ini pentingnya ratapan itu. Ya. Oke, saya kira sudah melebihi waktunya. Ya, ini masih banyak tapi sudah saya kira sampai di situ. Oke, kita sharing atau pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Paskalis yang sudah memaparkan materi kepada kita semua pada malam hari ini. Sahabat pastoral yang terkasih, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, kami membagi dua termin. Yang pertama, sahabat pastoral bisa bertanya atau sharing langsung dengan fitur raise hand. Yang kedua, sahabat pastoral bisa mengetik pertanyaan pada kolom chat, nanti akan dibacakan oleh panitia. Dari pertanyaan yang ada itu akan ditanggapi oleh pembicara kita pada malam hari ini. Waktu sepenuhnya saya beri kesempatan kepada semua sahabat pastoral yang hadir bersama pada malam hari ini untuk bertanya maupun sharing kepada kita semua. Saya ingin bertanya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Paskalis, juga Mbak Alison. Di hari ini saya membaca Kompas di halaman 5 itu ada artikel menarik. Judulnya adalah religiusitas menjadi modal sosial untuk mengatasi krisis. Nah, ini memang sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Paskalis tadi, bagaimana Israel kemudian menjadikan imannya sebagai modal untuk menghayati persoalan dunia. Lalu ini di kalimat pertama dari berita itu ya, terjadi paradoks antara kesemaraan beragama dan kebangkrutan moralitas. Agama belum dihayati sebagai jalan kebebasan dari krisis kemanusiaan. Saya kira benar bahwa kita perlu setia melihat dari kacamata iman. Kita harus juga bercermin untuk berbenah. Inilah kalau menurut saya yang juga menjadi kekuatan bagi kita melalui kursus ini. Menurut Pak Paskalis, di tengah segala yang ada di sini ya, di tengah ya, terutama untuk sosial ya, maksud saya bagaimana membawa yang tadi cermin di ranah komunitas Israel tadi juga bisa melihat komunitas kita sebagai kelompok, entah itu di keluarga, entah itu di gereja, entah itu di Indonesia. Bagaimana Pak Paskalis melihat itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Romo atas pertanyaannya. Saya kira ini yang menjadi keprihatinan saya juga. Jadi beragama bukannya membuat orang menjadi lebih manusiawi, tetapi kehilangan kemanusiaan.
Ya. Tanpa kita sadar, fanatisme agama itu seakan-akan Tuhan tuh dipisahkan dari manusia. Ya, Anda bisa bayangkan demi agama orang bisa pukul orang lain, urapi mukanya dengan tai dan sebagainya, tapi itu kan sangat tidak manusiawi. Tapi demi agama dirasa masih bisa, gitu loh. Kan kita kehilangan kemanusiaan. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Israel di sini, mereka bisa saja berontak ketika Tuhan lakukan itu. Tapi di dalam refleksi pemazmur ini, bukan pengarang kitab Ratapan ini, dia bagus sekali tunjukkan. Kita jangan lihat penderitaan ini seperti perang kita dengan Babel yang merusak kita, Babel yang menghancurkan kita, atau Tuhan yang... Tapi apa? Coba refleksi ke diri kita. Apa sebetulnya yang kita lakukan? Jadi lihat mengapa terjadi semua itu. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan juga relasi kita dengan sesama kita. Karena itu kitab Ratapan ini dibuat supaya orang yang menderita itu sebagai kelompok bersama membangun sebuah solidaritas. Solidaritas dia menderita. Misalnya saja, satu orang kehilangan misalnya saudaranya. Kan dia sakit sekali, menderita sekali. Gimana dia mengungkapkan itu? Diajak bersama, meratap bersama. Israel katakan, mari kita sebagai kelompok, sebagai bangsa, merasakan penderitaan ini secara bersama-sama, lalu ungkapkan itu. Dan itu punya power luar biasa, menyadarkan dia, oh saya salah. Itu menurut saya hebatnya Ratapan ini, gara-gara dia kenang masa lalunya itu, dia temukan salahnya, bahwa saya berdosa terhadap Tuhan, saya tidak setia kepada perjanjian yang dibuat, ya saya melakukan penyembahan berhala, saya melakukan perzinahan, semua dosa itu disebut, bahkan dia bisa rinci seperti Sodom dan Gomora, melebihi itu. Nah, setelah dia lihat itu, dia tidak mengacu itu pribadi, tetapi sebagai bangsa, sebagai kesatuan, sehingga gaungnya itu lebih kuat, gaung kemanusiaannya itu lebih kuat. Dan ketika itu diteriakkan bersama-sama, bentuk protesnya itu jadi kuat sekali. Nah, saya katakan begini, misalnya sekarang ini, apa kaitannya dengan situasi religiositas kita? Misalnya, orang diperlakukan secara tidak adil. Ya, secara manusiawi diperlakukan tidak adil. Orang ini mungkin tidak bisa melawan. Ya, orang ini tidak bisa melawan. Nah, bagaimana gereja sebagai satu komunitas membangun ratapan, ya, membuat gerakan ratapan. Oh ini, jadi dia tidak protes dengan cara demo macam-macam, tapi seperti meratap bersama. Ini ada ketidakadilan, berseru, menangis, pasang lilin, nangis. Tapi itu kan gaungnya keras sekali, khususnya gaung kemanusiaan, melawan ketidakadilan, melawan hal-hal yang tidak manusiawi. Tapi bersama-sama kita bangun di dalam kelompok. Nah, saya kira kalau kita bisa bergerak di situ, nilai-nilai agama, religiositas kita tidak berhenti pada hanya di dalam upacara-upacara, ya, gerakan-gerakan upacara di situ. Cobalah mungkin keluar, kita kadang-kadang kumpul bikin satu ratapan tertentu, tidak harus satu protes. Kita tidak tahu COVID itu sampai seperti apa nanti. Tiba-tiba COVID nanti tinggi sekali, banyak sekali orang stres. Ya, orang tertekan karena apa? Saudaranya habis. Ya, orang yang dia sangat cintai tiba-tiba meninggal. Gimana mengungkapkan itu? Nah, kita bisa bersama-sama menyerukan doa kita, lalu sebagai suatu gerakan keluarkan itu, protes kita di situ, mungkin kepada negara yang kurang tegas di dalam menegakkan protokol kesehatan dan sebagainya pun, itu ada gerakan-gerakan seperti itu, sehingga upacara-upacara agama kita tidak berhenti pada ibadah-ibadah yang seperti formalitas seperti itu, tapi masuk ke dalam ranah kehidupan kita sehari-hari dan kita menjadi lebih manusiawi. Ya, mudah-mudahan bisa ke situ, saya rasa itu. Ya. Tapi bagus itu Romo, saya tunjukkan, kita tekankan sekali supaya agama tuh jangan formal terus ya, hanya seakan-akan menyangkut
hubungan kita dengan Tuhan, tidak menyangkut relasi kita dengan sesama. Itu wajah manusiawi itu jangan sampai hilang. Ya. Itu yang menyedihkan, agama itu jadi rusak, saya lihat di situ. Ya. Baik, Bapak Kasih, Pak. Paskalis. Ya. Mungkin ada sahabat pastoral yang lain yang mau bertanya atau sharing. Siapa yang jago membuat ratapan, menulis ratapan, itu nanti bisa latih memformulasikan penderitaan-penderitaan orang, ratapan-ratapan orang. Ya, lalu kita doakan bersama. Siapa tahu ya, ada yang berbakat menyusun ratapan itu. Ataukah dari Bapak Robi mau men-sharingkan kepada kita semua mungkin pengalaman dinamika dalam keluarga? Ya. Baik, jadi tadi terlihat saja apakah bangsa Israel itu diserang oleh Babel 886 juga terjadi. Apakah dengan bertubi-tubi itu artinya itu seperti Tuhan itu, kalau bahasa Jawa mungkin mukul pinjam tangan ya. Apakah seperti itu Pak analoginya kira-kira? Bapak tadi sudah menjelaskan juga banyak lebar bahwa sebetulnya ya yang salah itu tetap bangsa Israel yang berdosa tadi, menyembah berhala, dan sebagainya. Itu apakah Tuhan itu, saya analoginya itu demikian gitu. Pinjam tangan. Ya, itu salah satu pandangan penulis kitab suci yang melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia itu yang mengatur sejarah manusia. Jadi semua kejadian-kejadian di dunia ini tidak ada yang lepas dari kontrol Allah. Dia yang mengontrol semuanya. Oleh karena itu, ketika Babel mengalahkan Israel, bukan berarti bahwa Dewa Marduk, dewanya Babel itu lebih kuat daripada Tuhan. Tidak. Tapi dia katakan bukan. Tapi semuanya ini yang ngontrol Allah. Lalu gimana dia ngontrol kok kamu Israel kalah? Karena memang Allah pakai Babel untuk menghukum kamu. Jadi itu. Jadi seperti Bapak katakan tadi, dia cuma tangan. Hanya pisau di tangan Tuhan yang dipakai. Oleh karena itu, ketika nanti Babel menyombongkan diri, merasa dirinya yang hebat, Tuhan akan hantam dia. Tuhan akan pukul dia, akan mempermalukan. Sama nanti ketika Roma begitu hebat, merasa dirinya hebat sekali, sampai merasa seperti Tuhan, Roma juga akan dihancurkan. Itu cara pikir mereka. Jadi dalam merefleksikan peristiwa itu kan pahit sekali. Kok kita bangsa yang pilihan Tuhan, bangsa yang jaya begini, kok kalah ya sama Babel? Tuhannya di mana? Walah, ternyata Tuhan itu pakai Babel itu untuk menghukum kita. Nah, dari mana dia sampai pada pemikiran itu? Saya tadi katakan, karena dia ingat perjanjian itu, di Ulangan itu,
hidupmu akan makmur kalau engkau setia pada Tuhan. Kau akan lama di negeri yang dijanjikan Tuhan ini kalau kau ikut perintahnya. Kalau tidak, engkau akan ABCD. Loh, kok ABCD ternyata? Oh, berarti saya tidak setia. Karena itu bagi Israel, hukum Pentateuch ini, jadi Torah itu sangat penting. Karena itu menjadi cermin di dalam dia menilai kehidupannya. Cara dia menilai sejarahnya, cara dia menilai tingkah laku, kegagalan, keberhasilan, selalu mengacu ke sana, ke Torah itu. Dan itu menjadi patokan. Nah, kita kemana kita menilai sejarah kita? Kemana kita menilai peristiwa-peristiwa dalam hidup sehari-hari? Kan pastinya dari Injil, kan? Kita harus lihat. Nah, itu yang tidak selalu gampang menangkap itu. Ya. Baik. Apakah ada sahabat pastoral yang lain yang mau sharing atau mau bertanya? Saya mau mengajak Anda itu membaca puisinya Ratapan itu, ya, yang sebetulnya bagus sekali tapi tidak sempat kita baca. Tapi mudah-mudahan Anda nanti ada yang berbakat membaca puisinya Ratapan itu. Bukan ini ya, saya beri. Misalnya ini ya. Ini bagus sekali puisinya, teknik dia menulis ya. Jadi, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Jadi kota yang begitu ramai laksana janda lah ia, yang dahulu agung. Dahulu ini semua dia sebutkan ya, situasinya terseduh yang menangis, air matanya bercucuran, semua kekasihnya tak ada yang menghibur nih, tak ada yang menghibur. Ketika dia susah sekarang, semua orang meninggalkan dia, semua temannya mengkhianati, mereka jadi musuh. Dulu kalau jaya, semua suka kepada dia, temannya banyak. Sekarang terpencil, nggak ada, nggak terhitung lagi seperti janda, dijauhi. Anda lihat ini kan situasi teknik dia melukiskan penderitaan Israel, sudah menderita, dihindari, dikhianati, juga tidak ada yang menghibur. Ya, derita ini ratapan yang dia sampaikan di situ. Lalu dituliskan kemana apa saja yang terjadi. Apa saja yang terjadi? Dia pergi ke pembuangan, ditindas, ya. Siapa saja mengejar itu, semua ketangkep, semua tidak bisa lolos mereka semua. Dan jalan-jalan di Sion diliputi duka cita. Tak ada yang datang ke perang. Jadi sepi sekarang. Upacara-upacara tidak ada lagi. Ya. Inilah cara mengungkapkan lukisan penderitaan. Nah, kadang-kadang ya kita tidak tahu COVID ini apakah akan meledak lagi atau ada bencana lain lagi. Nah, kalau ada peristiwa demikian, bisa tidak kita di dalam karya pastoral ya menyusun satu puisi ratapan untuk bersama-sama mereka yang menderita, mereka yang kehilangan, untuk rilis. Ya, bersama ungkapkan kekecewaan, kemarahan, derita kita. Lalu dari situ masuk ke refleksi. Kenapa ini terjadi? Mengapa semua ini terjadi? Ya, apakah saya itu kurang manusiawi? Nah, masuk ke Romo Greg tadi, apakah doa saya, agama saya hanya terbatas pada relasi saya dengan Tuhan, hanya formalitas. Ya, hanya formalitas, tidak masuk pada menyentuh segi kehidupan manusia, menjadikan kita lebih manusiawi. Ya, itu bisa diteriakkan di situ. Bersama-sama, jangan sendirian. Pegang lilin mungkin ya, sama-sama kita pegang lilin, suruh gerakan solidaritas. Itu saya kira gaungnya bagus. Ya, suatu gerakan seperti itu. Itu hanya pikiran saya aja setelah membaca kitab Ratapan ini dan bagaimana Israel melakukan. Jadi Israel datang sama-sama, mereka rame-rame pergi ke tembok Ratapan
Baru ada upacara. 8 Agustus itu mereka upacara besar. Meratapi apa yang terjadi dulu, apa yang terjadi tahun 70, dan lalu dia belajar dari situ. Kenapa kami gagal? Dan itu membangun rasa persatuan di antara mereka tuh kuat sekali. Ya, solidaritas, rasa persatuan tuh luar biasa. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sekarang sahabat pastoral yang terkasih, kita akan masuk ke termin yang kedua. Kami akan membacakan pertanyaan pada kolom chat. Pertanyaan pertama dari Bapak Hani. Umumnya kitab ratapan sering dipakai bila ada peristiwa duka. Apakah tepat bila dikatakan bahwa sesungguhnya yang lebih banyak perlu meratap adalah para pelaku tindak kekerasan, pemerasan, dan tindak tidak adil bagi orang lain, terutama bagi kaum lemah? Mohon pencerahan dari Bapak sebagai bahan katekese dan pewartaan. Jadi di sini yang meratap di sini adalah orang-orang yang menderita. Jadi orang-orang yang menderita, khususnya kalau di Israel, dia menderita karena kehilangan kekayaan mereka, kehilangan kebanggaan mereka, dan sebagainya itu ya. Jadi Israel yang kehilangan bangsa, negara, bait sucinya. Nah, untuk dewasa ini, yang meratap itu adalah orang-orang yang menderita, yang diperlakukan tidak adil misalnya, ya, ketidakadilan sosial. Di situ bukan pertama-tama orang-orang yang meraja begitu, justru kita menyerang mereka, menunjukkan kepada mereka kesalahan mereka lewat ratapan itu. Seperti di Israel ada ratapan itu, mereka tunjukkan mengapa terjadi begini. Dosa para imam, dosa para pemimpin itu dibuka di dalam ratapan. Diteriakkan di dalam ratapan itu sehingga terdengar. Nah, karena teriakan itu mereka lalu sadar. Oh iya, saya begini salah. Jadi bukan yang meratap itu yang bos-bos itu, mereka mungkin nggak sadar kalau ketika orang enak hidupnya, nyaman-nyaman, dia tidak meratap. Tapi dia meratap ketika dia merasa tertekan, merasa kesulitan, kelaparan, diperlakukan tidak adil, ya, dalam kesusahan, dalam tekanan. Nah, itu dia tidak bisa apa-apa. Orang demikian kan tidak bisa apa. Apa yang dia bisa buat? Teriak, meratap. Kalau dia tidak punya power untuk melawan ketidakadilan, dia tidak punya. Apa yang dia bisa buat? Meratap. Sekarang saya dengar kalau di media sosial, kalau Anda meratap, Anda berkeluh kesah, itu tidak bisa dihakimi. Kalau Anda tuduh dia, enggak. Kalau Anda cerita, Anda sedih, saya meratap begini. Orang tidak bisa tuduh Anda melakukan pelecehan, atau pelecehan nama baik, dan sebagainya. Karena Anda serukan, saya sedih, saya begini. Nah, tapi ketika kita meratap bersama-sama, itu gaungnya akan lebih kuat. Jadi itu bukan orang-orang yang besar yang meratap, tapi kita yang menderita, orang-orang yang menderita, orang-orang yang dalam kesusahan, tetapi isi ratapan itu dapat saja mengantar mereka yang melakukan tindak kekerasan, mereka yang menekan orang lain, mereka yang tidak mau solider dan sebagainya, itu bisa tersentuh oleh ratapan itu, ya itu, dan membawa kepada pertobatan. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin Bapak Hani mau menanggapi atau? Baik, sahabat pastoral, apakah masih ada pertanyaan dari semua yang hadir pada malam hari ini? Ini ada pertanyaan, apakah ada aturan berapa lama orang meratap? Jadi tidak ada aturan yang persis berapa lama orang harus meratap, tetapi kalau dia dimasukkan dalam satu upacara seperti yang dilakukan oleh orang Israel, bahkan mereka bersiarah, ya, masih ingat di peristiwa itu ketika orang Israel dibuang di Babel, beberapa di antara mereka itu masih ada di Yerusalem dan sekitarnya. Lalu mereka saksikan bait Allah itu sudah hancur. Lalu mereka yang ada masih di Palestina melakukan upacara meratap di tempat
bait Allah itu dihancurkan. Nah, itu karena dilakukan bersama-sama di dalam bentuk upacara, itu tentu ada batasnya. Ya, ada waktu yang terbatas, tidak sepanjang hari, tapi sesuai dengan upacara itu. Tapi kalau kita pribadi, ratapan pribadi, karena ada dua jenis ratapan, ya, ada ratapan pribadi, ada ratapan sebagai komunitas. Nah, kalau secara pribadi, saya kira tidak perlu ditentukan waktunya, kapanpun Anda mau meratap, ya, berapa lama pun silahkan. Tapi jangan lupa bahwa ratapan itu menghasilkan rilis penyembuhan sekaligus menghantar kepada pertobatan. Itu sebetulnya yang mau dicari di dalam ratapan itu. Ya. Apakah masih ada sahabat pastoral yang lain yang mau bertanya? Mungkin dari mahasiswa magister pastoral yang mau bertanya biar lebih memperdalam materi kita pada malam hari ini. Silakan. Atau mungkin dari semua para sahabat pastoral mungkin yang lain yang mau bertanya. Jangan sungkan-sungkan, biar ilmunya berbagi kepada kita semua. Salah satu yang istimewa dari kitab ratapan, itu hebatnya kitab ratapan itu, dia memakai puisi namanya puisi akrostik. Jadi bagaimana menyusun, bisa tidak kita menyusun sebuah puisi yang akrostik? Itu puisi yang saya katakan tadi diawali dengan abjad Ibrani. Ya, kalau kita A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, yang menarik, dia kan ada 5 bab kitab ratapan itu. Setiap bab, khususnya bab 1 sampai dengan bab 4, itu dia memakai akrostik urutan begini. Tapi bab 5 dia tidak pakai akrostik, tapi tetap memakai 22 ayat. Karena huruf abjad di dalam bahasa Ibrani itu ada 22. Nah, karena itu ayat kitab ini, setiap kitab di dalam kitab ratapan itu terdiri dari 22 ayat. Kecuali bab 3, bab 3 dia terdiri dari 66 ayat. Tetapi dia tetap akrostik. Nah, akrostiknya diapakan? Setiap abjad dia beri 3 baris. 3 baris sehingga menjadi 66. Anda bayangkan, menyusunnya ini luar biasa. Mereka serius sekali mau mengungkapkan penderitaan mereka, protes mereka, ratapan mereka kepada Tuhan, dan memberi makna apa sih sebetulnya yang saya pahami dari peristiwa tragedi ini. Nah, lihat saya beri contoh di sini. Ini Alef ini. Jadi Ani dia pakai Alef. Ini Alef semua. 3 ayat pertama dia pakai abjad Alef, abjad pertama di dalam bahasa Ibrani. Lalu 4 sampai 6 kan 3 ayat. Itu dia pakai bet semua, BB. Nah, ini di dalam terjemahan tidak bisa keluar. Kami berjuang menerjemahkan supaya bisa keluar, tidak bisa. Ya, karena masing-masing bahasa kan punya kekasan. Ini mustahil bisa
terjemahkan, ya, keluar di dalam terjemahannya. Ini misalnya, akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya, yang menggiring. Nah, udah nggak bisa membuat aku berjalan dalam kegelapan dan bukan dalam terang. Sesungguhnya ini udah nggak bisa. Jadi sesungguhnya, ya, nggak bisa lagi. Di dalam terjemahan tidak keluar. Tapi dalam puisi Ibraninya, indah luar biasa. Dia bermain dengan huruf, bahkan dia juga bermain dengan vokal. Jadi itu luar biasa, menyusun teks ini, mengungkapkan kekecewaan dia, derita dia, yang begitu dalam dan begitu sempurna. Jadi cara begini, cara akrostik ini, merupakan cara untuk mengungkapkan bahwa apa yang saya mau sampaikan itu total, sempurna. Maka dari A sampai Z. Kalau Ibrani dari Alef sampai Tau. Itu dia susun demikian, sehingga ketika orang membaca ini, orang dapat menemukan keseluruhan derita dia, keseluruhan teriakan dia kepada Tuhan, dan bagaimana dia menimba pelajaran dari tragedi itu. Oh, ini bagus sekali gaya akrostik ini. Nah, saya tidak tahu suatu saat ada nggak yang bisa menyusun, ya, ratapan akrostik seperti itu di dalam karya-karya pastoral kita. Ya. Oke. Ada yang berminat nanti menyusun begitu? Di dalam itu ada pertanyaan, mengapa sedikit sekali dipakai kitab ratapan itu, yaitu karena di gereja ini dipakai, ya, ada di ratapan Yeremia itu banyak dipakai di dalam Jumat Agung, itu banyak dipakai itu bukan banyak. Mengapa sedikit dipakai? Yaitu pikiran orang Katolik meratap itu kurang beriman. Itu seringkali yang muncul di kepala kita. Ini kamu ini kurang beriman, tidak punya harapan. Nah, makanya meratap, jadi itu tidak pernah dilihat sebagai doa yang tulus, protes yang tulus, ungkapan hati yang dalam. Dan di situ lewat ratapan itu sebetulnya dia justru mengungkapkan kedekatan dia dengan Tuhan. Ketika kita memaki-maki Tuhan, kamu kurang aja, itu justru kadang-kadang mengungkapkan kedekatan kita dengan Dia. Relasi kita yang baik, kita tidak mau relasi kita tuh lepas, putus dengan Tuhan. Justru itu yang terjadi sebetulnya. Tapi di image kita, meratap itu sudah nggak baik. Ya, apalagi meratap Tuhan, gini, protes, begitu, seperti seakan-akan tidak baik kesannya itu. Itu akibatnya orang kurang memakai ratapan. Ya, jangan-jangan di antara kalian pun tidak ada yang baca kitab ratapan nanti, ya. Padahal itu bagus sekali, ya, teksnya itu bagus. Tapi lagunya ada tuh, selalu yang diambil itu aja. Padahal di sampingnya tuh, di atasnya tuh ratapan. Itu harapannya itu yang ini yang bagus, itu yang diambil di dalam lagu-lagu. Dia lupa bahwa sebelumnya itu justru menunjukkan teks-teks kekecewaan, kemarahan di situ. Tapi orang di gereja lebih suka, ya, itu Tuhan selalu memberi harapan, memberi kita penghiburan situ. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin Suster Rona mau menanggapi. Saya bertanya tadi itu, sudah saya masukkan di kolom chat. Ya. Saya bertanya tadi itu. Jadi kalau Suster nanti banyak buat ratapan, bagus Suster. Jadi buat karangan ratapan yang indah. Puisi. Kalau ada kasus-kasus, ya, kasus-kasus sosial di dalam hidup kita di mana orang tidak bisa berteriak, tidak bisa bicara, ya, orang miskin, orang sederhana, tidak punya power, kan, mau ngomong apa. Nah, buat satu puisi, ya, buat puisi ratapan, tiba-tiba sama-sama, satu paroki, ya, satu lingkungan, pasang lilin, meratap di situ. Ya, tapi gaungnya kan tidak terasa, tapi itu kan sindiran sosial luar biasa. Ini juga di ratapan Israel ini dia mengungkapkan, kenapa kau berdosa begini. Soalnya kan
mengingatkan Israel, lu lihat loh, kau tuh dulu berdosa gini. Tapi diungkapkan dalam bentuk doa, sehingga orang tidak merasa dituduh. Orang tidak merasa disakiti. Tapi orang diajak berefleksi. Oh ya, saya salah ya. Saya dulu gini ya. Orang kalau dituduh kan nggak suka, kan marah dia. Tapi kalau kita ajak refleksi, oh gini ya, dulu seperti ini, nah itu bersama-sama refleksi, orang gaungnya apa itu lebih menyentuh dia, tidak membawa kepada kemarahan, tetapi membawa kepada kesadaran itu. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari gaya ratapan ini. Mengapa ada tragedi, mengapa ada malapetaka, bencana, dan sebagainya. Nah poinnya apa yang kita mau sampaikan di situ? Ada apa? Kok ada bencana seperti ini? Misalnya banjir. Kenapa banjir? Apa ada kaitannya dengan sampah? Ada kaitannya dengan penebangan hutan? Nah, bisa kita buat satu puisi ratapan, meratapi hutan yang gundul. Ya, sama-sama kita bangun. Mungkin teriakannya itu akan lebih kuat di situ. Apakah masih Oke. ada yang lain yang mau bertanya? Saya teringat dengan ketika peristiwa gempa bumi pertama kali terjadi di Flores. Waktu itu saya masih anak-anak di Timor Leste. Ada yang mengatakan seperti ini. Memang yang mengatakan ini bukan orang Flores, tapi mohon maaf ya. Ya, itu terjadi gempa bumi di Flores itu karena memang dihukum Tuhan. Mereka banyak yang berdosa. Nah, itu yang banyak mereka yang berdosa. Nah, lalu ketika memang ada yang mengatakan, mengapa kamu seperti itu? Ini kan belum terjadi sama kita. Nah, tetapi ketika di tempat lain terjadi bencana juga, ya akhirnya saling merefleksikan, saling bertanya, mungkin kita juga berdosa. Nah, kalau saya lihat tadi yang seperti Bapak katakan, mohon diluruskan Pak ya kalau belum ini saya mungkin salah dengar. Memang sengaja Tuhan itu memberikan hukuman supaya manusia itu bertobat. Bagaimana itu Pak? Itu cara pikir perjanjian lama, khususnya cara pikir deuteronomistik. Ya, deuteronomistik itu cara pikirnya. Jadi Israel baik, diberkati Tuhan, begitu dia jahat dihukum, lalu dia tobat, diampuni, dia makmur lagi, dosa lagi. Itu cara pikir deuteronomistik, salah satu penulis yang memberi ciri khas di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, gaya begitu tuh sudah ditinggalkan oleh Yesus. Karena Yesus justru menampilkan bukan Allah yang menghukum, tapi Allah yang berbelas kasih. Di situ, yang membiarkan rumput dan ilalang sama-sama tumbuh. Baru pengadilan terakhir, itu dia tunda pada akhir zaman nanti ketika dia muncul sebagai hakim. Jadi Allah dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Sehingga ketika kita merefleksikan peristiwa-peristiwa tragedi dan sebagainya, dalam terang ajaran Yesus sebetulnya kita tidak bisa langsung mengatakan ini hukuman dari Tuhan. Tidak bisa. Tetapi ini cara Tuhan mendidik kita, bisa. Untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, itu bisa. Cara Tuhan mendidik kita. Tapi kalau melihat sebagai hukuman, itu tidak cocok dengan cara pikir Yesus, ya, sudut pandang Yesus di situ. Karena Allah lebih berbelas kasih ditunjukkan di sana. Gitu. Terima kasih Pak. Baik, Pastor Runa, terima kasih banyak atas semangatnya malam ini. Apakah masih ada sahabat pastoral yang lain yang mau bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini? Bu Eko mungkin mau bertanya, Bu?
Tolong di unmute Bu suaranya. Selamat malam. Selamat malam juga Bu. Pak Paskalis, saya bersyukur mengikuti ini karena soal habitus baru ini memang sepertinya masih kurang atau belum pernah ya disinggung ya. Dari hierarki itu kayaknya masih kurang ya. Jadi mungkin ini masih tahap awal karena saya baru ikut ini. Saya memikirkan bahwa kita memang harus memasuki habitus baru ya, pandemi ini ya. Karena situasi seperti ini membawa kita benar-benar ya paling tidak berapa dekade ini kan belum pernah terjadi gitu. Apa kita sebagai awam sangat bingung. Di satu sisi kita ini sebagai umat beriman, kita harus kuat iman kita. Yang paling pasti itu teruji tentang ini apa yang terkait dengan protokol kesehatan ya. Jadi liturgi sebagai bagian yang sangat penting. Ekaristi terutama ini lagi kita fokus pada Kongres Ekaristi. Nah, ini justru terjadi pada masa seperti ini di mana kita mungkin masih banyak yang masih belum mantap untuk offline seperti itu. Jadi yang saya tekankan di sini adalah habitus baru, lalu saya ikut tadi pembicaraan Bapak ini tentang solidaritas. Bagaimana ini kita bisa matchkan dengan liturgi begitu. Oke, mungkin pastoral ini saya kurang paham ya karena saya awam. Mungkin apakah ini bisa kita lakukan secara pribadi untuk meneguhkan iman kita karena kita sekarang lebih banyak tidak hadir secara offline seperti itu, Pak. Ya, mungkin bingung ya dengan apa yang saya sampaikan. Tapi ini benar-benar yang tadi Bapak sampaikan ini merupakan suatu cara yang mungkin kami bisa mulai membaca mungkin. Jadi konkretnya kami mungkin sekarang habis ini saya coba buka itu kitab ratapan itu bisa mengungkapkan perasaan kami selama ini. Mungkin saya cuma sampaikan sekian, saya juga bingung bagaimana mengungkapkan, tapi saya sangat bersyukur sudah mulai nyambung ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi saya pikir bagaimana kita menjalani habitus baru di dalam situasi sekarang ya, di dalam situasi COVID begini. Tentu gereja harus menyadari memang ini habitus baru kita ya, situasi kita betul-betul baru, apalagi sekarang ini tidak jelas lagi, sepertinya sudah aman, tetapi juga tidak aman. Nah itu kan ada rasa, sudah seakan-akan sudah berlalu, tapi selalu diancam, ada ancaman akan muncul lagi, kan begitu. Gimana bersikap seperti itu antara online dan offline? Saya hanya menyampaikan di dalam bagian pertama ini, ketika kita di dalam situasi habitus yang tidak jelas ini, antara off dan on ini, kita dihadapkan pada masalah iman. Masalah iman kita apa? Ketika kita tertimpa bencana ini, misalnya ada keluarga kita, ada teman kita yang kena terpapar COVID bahkan sampai meninggal, tentu kita mengalami penderitaan, rasa sakit, rasa kesedihan, lalu kita mungkin rasa jengkel, ya kan bermacam-macam sikap kita, reaksi kita terhadap peristiwa itu kan beragam. Orang yang kuat, dia akan ya sudah tuh, dia mungkin bisa pasrah. Tetapi orang yang tidak kuat, dia bisa berontak. Seperti saya katakan, kita contoh dari Israel, ketika dia imannya tidak kuat, pemahamannya tentang Tuhan tidak kuat, tidak tepat, dia lalu pikir, Tuhan kalah dengan Marduk. Mendingan saya pengikut Marduk daripada pengikut Yahweh. Sudah saya tinggalkan saja, saya cari yang lebih kuat. Karena dia tidak memahami Tuhan itu Maha Kuasa yang mengatur semua peristiwa sejarah ini, bukan Marduk. Nah itu.
Nah, kita bagaimana kita sikap iman kita di dalam situasi seperti itu? Nah, saya katakan di dalam habitus baru ini, saya mau ajak belajarlah kita berani meratap juga. Ya, kalau memang kita sedih sekali, kecewa sekali, tidak usah takut-takut meratap hanya karena berpikir orang Katolik itu harus orang yang saleh, yang selalu bersyukur. Ya, hidup itu selalu syukur gitu aja. Ya, puji Tuhan, syukur pada Tuhan. Ya, seakan-akan ketika kita mengatakan Tuhan itu kamu kok ginikan saya ngamuk gitu, seakan-akan kita bukan orang yang saleh. Bahkan saya katakan di situ, ini justru kadang-kadang merupakan satu ungkapan ketulusan. Jadi mengajar kita belajar berdoa secara tulus. Nah, kalau kita kaitkan dengan liturgi, ya, yang sekarang banyak offline, mungkin enggak di dalam ibadah offline tuh orang bisa tulus di dalam doa? Ya, mengajar kita berdoa secara tulus. Karena kan godaannya banyak sekali. Ya, orang bisa merayakan Ekaristi sambil melakukan kegiatan lain. Ya, karena kan ada tukang bakso datang, ya dia keluar beli bakso, masuk lagi. Ya, kan bisa, dia kan tidak kelihatan. Jangan sampai seperti itu. Ketulusan, keseriusan di dalam doa kita. Jadi mungkin itu bentuk habitus baru yang menuntut komitmen orang lebih keras malah, ya, dibandingkan kalau kita ke gereja bersama-sama, situasi tempat sudah membantu kita untuk konsentrasi, untuk tidak macam-macam. Tapi di rumah kan godaannya jauh lebih banyak. Nah, ini mungkin nih habitus baru soal ketulusan di dalam doa. Ya, juga saya masih ingat tadi dikatakan Romo Greg, doa itu jangan berhenti pada upacara. Ya, jauh lebih penting bagaimana Ekaristi itu nanti masuk di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dia memuncak di situ, tapi dia kemudian berkembang, ya, diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, itu justru tantangannya lebih banyak di dalam masa COVID sekarang ini. Itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke, Bu, terima kasih banyak. Apakah masih ada sahabat pastoral yang lain yang mau bertanya? Mungkin saya mau menyampaikan lagi. Ya. Silakan, Bu. Meratap itu lebih maju atau lebih lengkap daripada mengeluh ya, Pak. Ya. Meratap itu mengeluh yang lalu bagaimana? Yang tadi mengandung unsur harapan itu. Contoh kalimat. Ya. Jadi di dalam meratap itu dia mengungkapkan realitas hidupnya apa adanya. Itu yang misalnya saya sedih karena ini, dia mengungkapkan realitas hidupnya, kenyataan hidupnya. Entah dia marah, entah dia kecewa, ya, itu langsung dia sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kamu tuh kenapa hukum saya begini? Apa salah saya? Orang ini begini, dia begini, kami kelaparan, engkau diam saja. Kamu, nah itu. Kan dia mengungkapkan tulus apa adanya. Bagi orang tertentu, ini dianggap kurang sopan. Seringkali kan. Masa Tuhan dimaki-maki begitu? Kamu Tuhan kurang ajar, kamu tidak perhatikan saya. Ini loh anak-anak saya nggak bisa makan. Kamu kemana? Kenapa kamu diam saja? Kami diginikan, kenapa kau tidak peduli? Nah itu kan seperti nuduh-nuduh Tuhan, ya, seperti itu ya. Tapi itu kan sebenarnya bentuk ungkapan dia, kekecewaan dia. Nah itulah bagusnya saya katakan tadi, ratapan itu doa yang tulus. Bukan pura-pura. Padahal saya jengkel kepada Tuhan, puji Tuhan saya begini menderitakan, enggak kan? Wong saya menderita, saudara saya meninggal, saya sedih sekali. Ya Tuhan, kenapa kok ambil saudara saya? Ada apa? Nah, dari situ kemudian dia ketemukan, mengapa ini terjadi? Nah itu, beda dengan, ya puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, saudara saya meninggal, oh ini teman saya meninggal. Kan enggak mungkin. Ya, kan kita munafik ketika kita berkata demikian. Antara mulut dan hati berbeda.
Ya hanya supaya orang lain melihat kok, wih kok hebat ya, menderita gini kok masih bisa bersyukur, hebat kamu. Nah itu kan karena apa? Kriteria kita di Katolik seringkali orang yang saleh itu orang yang selalu bersyukur, selalu memuji, ya, nggak pernah meratap. Ya. Ini kesannya begitu. Bahkan sekarang kan dilarang, nggak disukai orang kalau kalau apa itu doa arwah, jangan meratap. Ya, mau kematian, pemakaman nggak usah pakai meratap lah. Ya, kan itu karena kesannya sudah jelek gitu loh. Nah ini di kita beratapan ini memberi kita insight yang positif, ya, bahwa kita perlu menyuarakan apa yang ada. Dan saya tambahkan untuk pastoral itu sebetulnya derita, kekecewaan yang tidak bisa diungkapkan. Mungkin karena kita kecil, orang-orang kecil yang tidak punya suara. Nah, ratapan bersama itu dengan solidaritas itu akan gaungnya lebih kuat. Ya. Itu kita bisa pakai untuk membantu bangsa kita atau pemimpin-pemimpin kita kepada pertobatan. Itu saya pikir di sana. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, sahabat pastoral, misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Sahabat pastoral yang kami banggakan, terasa acara kita sudah hampir selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Paskalis yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Dan juga kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua sahabat pastoral yang sudah ikut ambil bagian dalam acara kursus pada malam hari ini dengan caranya masing-masing. Satu pengumuman untuk kita semua, untuk kelanjutan acara kursus Partiskorde ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang akan dipandu oleh narasumber kita, Romo Gregorius Nugroho CM. Tema yang beliau angkat adalah anggapan manusia Kristiani terhadap dunia yang meratap. Untuk itu, kami dari panitia mengharapkan kepada para sahabat pastoral, sebelum doa penutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mengharapkan semua sahabat pastoral untuk menyalakan kamera videonya, supaya kami dari panitia bisa mengambil gambarnya. Share dulu. Stop sharing screen. Oh iya, benar. Oke. Kami akan mengambil gambar di slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, Pak Wendelinus, Bu Sri Jumila belum aktifkan kameranya. Mohon diaktifkan dulu sebentar. Nggak ada yang smile ya. Ya, senyum. Senyum dulu. Sekali lagi saya ambil gambar lagi ya. Senyum yang manis. Menatap semua ya.
Habis ini latihan meratap habis ini. Bahaya nih kalau langsung meratap. Habis ini latihan meratap ini. Slide lagi yang kedua. Itu orang Batak pinter meratap ya. Enggak, Cok. Baik, sahabat pastoral yang terkasih, kami dari panitia sudah mengambil gambarnya. Untuk itu, kami persilakan kepada Ibu Melviani Merlin untuk membawa kita doa penutup. Terima kasih Bu Elsen atas waktunya. Romo, Suster, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami, terlebih khusus dalam kegiatan kami pada malam hari ini. Dan kami mohon ya Tuhan, semoga apa yang telah dibicarakan, terlebih khusus materi yang sangat begitu bermanfaat bagi kami yang disampaikan oleh Bapak Paskalis, dapat berguna untuk kami dalam kehidupan kami di tengah masyarakat-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kita akhiri doa kita dengan mohon berkat dari Romo Greg. Tuhan beserta kita, sekarang Dan ya, para suster, Romo, Pater, saudara-saudari, ibu bapak sekalian, teman-teman, dimanapun berada, keluarga, komunitas, orang-orang yang senantiasa mendukung, kesehatan, keselamatan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo Greg, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Paskalis. Terima kasih semua yang hadir. Semuanya Semangat. Semangat dan jangan merasa terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Gabung baca Jangan meratap malam ini. Jangan meratap. Silakan meratap. Untuk link Sampai menemukan dosa-dosanya ya. sahabat pastoral yang terkasih, apabila kesulitan untuk mengisi link daftar hadir, kami akan mengirimkan di kolom chat di grup. Oh, Ya. Bu Wuri ketemu lagi. Oke, terima kasih banyak kebersamaannya. Tinggalin dong, Greg. sore sekarang ini. ketemu lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Suster Alicia, terima kasih. Bu Wuri, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Bu Medi, selamat bergabung bersama kami. Istirahat. Dokter Retno, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Jangan lama-lama kalau meratap nanti beristirahat. Beristirahat terus. Lokasinya, kotanya di mana, Bu? Saya di Surabaya, Romo. Di Surabaya ya? Iya. Saya diajak Bu Wuri. Oh, benar. Dadakan tadi. Loh, Roh Kudus yang mendatangkan Bu Medi. Iya. Tiba-tiba Bu Wuri colek saya tadi sore. Terima kasih banyak Ibu Elizabeth, terima kasih. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam. Luki, terima kasih. Selamat malam. Bu Eko, terima kasih banyak Bu. Eko, terima kasih. Salam Romo. Terima kasih. Selamat.